undang-undangnya. Sebaliknya Pak, kalau misalnya dalam penyelidikan itu atau klarifikasi itu ditemukan bahwa ini bukan gratifikasi karena misalnya itu pendapatan Kaisang dari bisnisnya Kaisang kira-kira gitu ya. Apakah tidak sebaiknya ini diteruskan kepada petugas pajak karena ada nilai yang dihasilkan? Charter pesawat ke sana itu kan 8,67 miliar katanya. Ya, Bisa masuk kepada aparat ke pajak situ. kan? Dari hasil klarifikasi, kalau mau disebut klarifikasi, Yeah. kalau mau disebut penyelidikan atau pemeriksaan boleh juga. Nanti yang perlu dilakukan oleh KPK, kesimpulan itu kan ditemukan. Oh, ini bukan gratifikasi. Ini hasil. Ya, nah kalau begitu mana pajaknya? Kamu bisa Betul. mengeluarkan uang segitu berarti punya keuntungan jauh lebih besar dari sekian puluh miliar yang kamu keluarkan ke situ. Lalu pajak perusahaannya mana? Kan gitu. Betul. Akan ketemu di situ. Jadi kalau Penggelapan misalnya pajak. KPK betul memanggil Kaisang menghadirkan, lalu ada dua kemungkinan diproses karena dugaan gratifikasi, atau kalau tidak gratifikasi, mestinya ini langsung ke perpajakan ya. Ya. Orang akan lihat bagaimana laporan pajaknya Kaisang di sana. Iya. Iya, kalau tuh uang sendiri dari perusahaan goreng pisang atau apa gitu kan bisa aja. Tapi menurut Iya Pak kan? Mahfud, kira-kira Goreng pisang. pengusaha pisang soalnya. Pengusaha pisang, goreng pisang, pengusaha pisang sama aja. Tapi Bapak lihat kondisi KPK sekarang, berani nggak sih Pak melakukan itu? Kelihatannya dia menunggu waktu untuk berhenti aja. Kamuflase. Oh, buying time. Kayaknya Buying time, karena buying udah mepet, time untuk udah mau bicara berakhir. gini, bicara gitu. Oh, Kan ya? yang berani tinggal satu sekarang. Yang lain kan udah hilang tuh. Mana tuh Pak Nawawi, Pak Pak Mulado. Nawawi jarang kita lihat ya. Padahal masyarakat tuh selalu Pak- senang Pak- loh kalau Pak- ada orang KPK bicara gini Betul. gitu. Ini enggak ada nih si Tanah, si Pak Gufron dan Gufron. Tanak serius ikut Ya seleksi. hilang. Tinggal Pak Alex saja Hmm. yang sekarang menyalahkan KPK. Juru bicaranya juga tidak se-tough Fikri ya yang baru diganti itu kan lumayan tuh, yang sekarang melipir juga. Tapi enggak apa-apa kan memang sebentar lagi mau ganti sehingga mungkin lebih selamat udahlah nanti aja gitu. Mungkin ya. Sehingga melakukan penundaan dan buying time tadi. Dari sisi sikap atau keteladanan yang harus diberikan Pak, apakah tidak sebaiknya, kan selama ini kan kita dengarkan Kaisang tidak memberikan respon apa-apa, dia di Amerika nggak ada respon, nggak ada jawaban apa-apa, orang ramai di sini berdebat nggak ini. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Yang begini nih semuanya dia Direktorat Jenderal Pajak diam juga ya. Belum ada Pak suaranya. Pajak, bea cukai dan Harusnya kan mereka banyak aktif kan? juga, Bang. Keluar masuk bandara tanpa pemeriksaan, tanpa dihitung barangnya itu kan, itu harusnya bea cukai menjelaskan meskipun diperiksa ya sudah gitu. Sempat Pak Justinus Pratowo sempat menjelaskan, tapi saya kira kalau Dirjen Pajaknya belum Pak. Iya, bolehlah diwakili oleh pokoknya institusi yang terkait harus menjelaskan gitu. Pak, soal Bobi Nasution. Jadi kan ini lagi ya? Bapak waktu itu mengatakan untuk supaya menghadirkan. Ini lain lagi nih. Ini gimana Pak pandangan Pak Mahfud? Kalau menurut saya ini kan kasus tindak pidana korupsi yang berdasar fakta persidangan itu sudah disebutkan bahwa kasus itu terkait dengan Blok Medan dan ketika Blok Medan itu ditanya siapa itu Blok Medan itu Kahiyang Ayu dan Bobi. Nah berarti dia terkait di situ. Mestinya diperiksa dong. Itu tadi kalau KPK-nya tidak melipir-melipir, itu harusnya diperiksa, dipanggil gitu. Ini apa kan gitu. Lalu di fakta-fakta persidangan yang sudah ada itu diperiksa juga. Itu kan sudah ada fakta dan data pendukungnya kan sudah muncul di persidangan. Sejauh ini respon penyidik mengatakan itu ketika proses penyidikan kami tidak menemukan, hanya muncul belakangan di sidang. Harusnya kan sidang itu di follow up lagi oleh penyidik ya? Iya, penyidik enggak benar yang begitu itu. Muncul di tengah jalan ya kan harus ditindaklanjuti sebagai kasus baru. Karena penyidikan itu kan tidak berhenti di pengadilan. Iya, penyidikan di situ kan. Lalu kok muncul ini bisa dibuka sebagai kasus baru, kasus lain, tidak harus terkait dengan itu. Memang peristiwanya terkait dengan itu, tapi tindakan pidana korupsinya kan bisa dibuat tersendiri. Ini kalau mau bersih. Kita juga belum tahu ya apa benar itu Bobi melakukan itu. Kan Bobi sendiri belum pernah bicara itu.
Ya, ditanya Kaisang wartawan. belum pernah bicara juga Ya, gitu. ya, semua tidak memberikan respon ini, Iya, Pak. tidak memberi respon. Yang ramai kan di pengadilan sudah menjadi fakta persidangan, gitu. Saya khawatir nanti nih, wah nanti kalau sudah divonis gitu ya, ditunda lagi kan, ditunda lagi nunggu inkrah naik banding dulu. Habis itu naik banding kasasi lagi itu lama sampai habis masa jabatan presiden sampai selesai pilkada. Dan kalau sudah selesai pilkada dan dia sudah terpilih itu muncul agak sulit juga kan gitu. Atau ini buying time juga Mas, semua pelaku penegak hukum Pak, sampai menunggu misalnya pergantian presiden baru setelah itu baru mereka. Bisa jadi begitu juga. Ya itu kan yang saya katakan tadi, buying time kan, karena akan terjadi ini pergantian kan. Ya kita berharap lah nanti sesudah Pak Prabowo in position untuk itu ya itu supaya dibiarkan. Maksud saya tidak usah didorong, dibiarkan aja hukum bekerja, tetapi jangan dihalangi kan gitu. Iya. Jangan dihalangi, biar aja hukum bekerja. Nah itu baru bagus untuk semuanya sehingga akan terjadi proporsionalitas di dalam penegakan hukum. Baik, kalau gitu kita tunggu sampai setelah tanggal 20 Oktober, Pak. Ya. Baik, makasih Pak Mahfud. Makasih. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu. Mari tetap kawal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negara kita. Sekali lagi, tetap berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Selesai.